Bunga melati berwarna merah, mekar indah di atas papan. Jangan berhenti, jangan menyerah, masa depan secerca harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Sekedar informasi teman-teman, kalau misalnya video aku ini tuh diupload di akun selain channel YouTube Bunda Twin dan juga selain fanspage @bundatwin rumah kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu karena ada satu akun yang namanya itu Bunda Twin Fans ya. Jadi dia itu bikin akun atas nama aku, tapi itu bukan akun aku ya. Berarti beliau itu mencuri video aku dan membantuannya untuk kalian menonton video aku ini tuh untuk dilaporkan akun tersebut agar bisa di-banned oleh pihak YouTube. Maksudnya oleh pihak Facebook karena dengan dia mencuri video aku tentu saja itu merugikan untuk aku ya teman-teman. Oke, kita ke videonya teman-teman. Jadi ini tuh ceritanya di siang hari ya. Jadi anak-anak itu udah pada tidur dan aku tuh mau makan siang gitu ya. Dan aku tuh lagi kepengen itu nasi goreng. Gak tahu deh teman-teman, siang-siang kok kumat makan nasi goreng gitu ya. Tapi ya memang kalau nasi goreng itu tuh memang cocok aja gitu ya teman-teman di segala kondisi dan situasi ya, baik pagi, siang maupun malam. Menurut aku mah enak-enak aja. Nah, di sini aku bikinnya agak banyak karena biasanya palingan bentar lagi juga itu Pak suami juga pulang kerja. Jadi nanti tuh biar Pak suami juga ikutan makan nasi goreng karena biasanya Pak suami itu suka banget sama nasi goreng. Nah, di sini aku bikin nasi gorengnya itu yang simple-simple aja ya teman-teman, yang juga nggak yang terlalu pedas. Tapi kalau buat anak-anak ini terlalu pedas ya, karena tadi itu aku kasih cabai rawit sedikit. Kalau buat aku mah nggak pedas. Nah, ini dia teman-teman, ada jengkol muda juga itu ya buat lalapannya, terus ada kerupuk dan juga ada timun. Pengennya sih dikasih sawi, tapi sayang aku nggak punya stok sawi, jadi tadi sayurannya itu cuman kol doang. Oke, untuk sisanya di sini aku pindahin ke dalam wadah dan aku bakalan simpen. Ini dia nih teman-teman buat makan siang hari ini ya. Nggak apa-apa lah makan nasi goreng. Alhamdulillah, pokoknya masih bisa makan. Nah, tadi setelah makan aku tuh ngedit, dubbing, terus juga udah tidur siang dan ini tuh disambung di sore harinya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau masak buat menu makan malam pastinya. Ya biasalah teman-teman, menu aku mah gitu-gitu aja ya, selalu aja masakan simple. Kemarin itu sempat ada yang nanya, Bun, Pak suaminya nggak bosen ya masak kayak gitu aja gitu ya? Pak suaminya pernah nggak sih request masakan yang lain? Justru kalau aku bikin masakan yang lain ya teman-teman, Pak suami itu malah request masakannya sambal aja lah Bun, katanya gitu. Kayak kemarin beberapa waktu lalu itu ya teman-teman, aku kan ada masak gulai kentang ya sama ini ya sama ikan teri. Nah, Pak suami itu tetap aja nanyain sambal nggak ada gitu ya. Jadi mendingan masak itu ya sambal. Dan kalau Pak suami itu sambal atau menu masakan yang dia suka itu ya kayak tempe, tahu, jengkol, teri. Nah, begitu-begitu aja teman-teman. Kayak masak ikan itu dia kurang suka, ayam dia kurang suka gitu ya. Terus juga kemarin itu ada yang komen teman-teman pas aku tuh kayak ada masak ayam gitu ya, atau aku ngomongin ayam mungkin kali ya di video. Nah, dia itu komen gini, kan anaknya suka ayam, jarang anak-anak yang nggak suka ayam, tapi katanya aku tuh selalu ngomong kalau anak-anak itu nggak suka ayam. Mohon maaf ya buat mam yang udah komen seperti itu. Aku itu ngomong anak-anak itu nggak suka ayam karena memang kemarin-kemarin itu anak-anak memang tidak suka ayam. Setiap aku kasih mereka makan ayam selalu dilepehin gitu loh. Tapi sekarang-sekarang ini pas aku makan gitu ya, nah aku suka kasih mereka makan dan mereka itu lumayan suka gitu. Bukan berarti kemarin-kemarin itu tuh aku bilang kayak gitu tuh karena anak-anak suka tapi aku yang nggak ngasih, bukan ya mam. Jadi jangan bilang gitu dong mam, aku tuh juga tahu kok ya apa yang anak-anak aku suka sama yang nggak suka gitu. Jadi karena memang kemarin itu anak-anak itu memang nggak mau gitu sama ayam, makanya aku nggak kasih mereka ayam. Nah, sekarang ini udah suka ayam, jadinya lah sekarang ini kalau aku masak ayam ya aku selalu ngasih anak-anak kayak gitu. Dan juga ya kalau misalnya dibilang semua anak-anak itu pasti suka ayam, enggak juga teman-teman. Aku juga ada saudara gitu ya yang anaknya itu malah nggak doyan sama ayam. Kalau ngelihat ayam katanya itu geli gitu ya. Ya jadi gitulah teman-teman, kalau misalnya orang itu pasti beda-beda gitu ya. Dan bukan berarti ya teman-teman seorang konten kreator kalau misalnya dia ngomong itu dia nggak boleh ada yang salah dia ngomong. Karena kan seorang konten kreator juga manusia. Jadi kalau misalnya nih ada konten kreator yang kalian tonton, mungkin ada dia itu salah ngomong segala macam, lebih
lebih baik jangan dijudge atau dihujat teman-teman, mendingan dikasih saran itu dengan bahasa yang baik. Nah, bukannya kita itu dibebaskan juga ngasih saran, tapi dengan bahasa sembarangan itu juga nggak boleh. Karena aku juga ada baca kemarin itu komen di salah satu video temen aku, dia tujuannya sih baik teman-teman, dia tuh pengen ngasih saran, tapi kata-katanya tuh bener-bener sinis banget teman-teman. Sampai aku tuh malah ikutan komen gitu ya di video tersebut. Aku kayak bilang sama mamnya, mamnya kalau misalnya ngasih saran sebaiknya dengan bahasa yang bagus. Jangan mam itu tujuannya ngasih saran tapi kayak kata-katanya itu sinis dan kayak bener-bener ngejatuhin dan memojokin orang yang ada di video tersebut gitu. Karena kan seorang konten kreator itu juga manusia, jadi kadang itu dia berhak juga ngomongnya itu mungkin yang kurang tepat atau mungkin salah gitu, atau mungkin ada yang nggak setuju dengan apa yang dia omongin, itu wajar-wajar aja gitu. Cuman tetap kalau misalnya kita komen, kata-katanya itu lebih baik lebih diperhalus ngomongnya gitu. Jangan kesannya kita itu sinis gitu teman-teman dan memojokkan orang tersebut. Ya karena kan aku konten kreator ya teman-teman, jadi aku tuh bener-bener ngerasain banget kalau misalnya nih ada orang yang ngomen kita itu dia memang niatnya ngasih saran, tapi kalau misalnya cara dia ngomong itu sinis banget, itu masya Allah mendingan kayak komen itu langsung dihapus deh gitu teman-teman. Ya memang sarannya itu memang baik gitu ya, dan kita nggak mungkin juga dong nggak nerima saran yang baik-baik. Tapi kalau misalnya bahasanya aja dia ngasih saran itu udah nggak baik gitu, kita yang nerima sarannya itu kayak aduh nggak tahu gimana gitu ya, entah mau ngucapin terima kasih, entah mau apalah gitu teman-teman. Aduh malah curhat akunya ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini hanya menurut pandangan aku sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada yang berbeda gitu ya pandangannya atau pendapatnya, itu boleh-boleh aja. Nah teman-teman, di sini aku lanjutin dulu ke videonya ya. Tadi aku udah beres buat masak menu kami hari ini. Tadi aku juga masaknya itu ya sambal ayam ya teman-teman. Dan ini aku juga bikin sayur, ini sayur kol aja. Oh ya teman-teman, sedikit aku mau kasih tambahan informasi dengan apa yang aku bilang tadi. Aku ngomong kayak gitu tadi bukan berarti aku tuh tidak mau menerima saran gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalnya sarannya itu baik, insya Allah diterima kok. Tapi kalau misalnya yang ngasih saran bahasanya itu sinis, itu kadang bikin kita itu agak sedih gitu ya. Jadi mungkin buat yang mau ngasih saran gitu ya, mungkin bisa bahasanya itu lebih diperhalus. Atau nih misalnya kalian itu pengen ngasih saran tapi sungkan di kolom komentar, boleh juga kalian langsung DM aku di Instagram gitu ya. Boleh juga kalian langsung messenger aku di Facebook aku. Aku juga punya fanspage teman-teman, jadi kalian bisa DM, bisa chat aku di situ ya, di @bundatun_rumahkayu. Atau boleh juga nih kalau kalian itu mau ngasih saran sama aku via WhatsApp, juga udah ada WhatsApp aku di description box aku. Kemarin itu ada minta sih untuk WhatsApp aku ya teman-teman. Nah kalau WhatsApp gitu ya, atau informasi-informasi yang pribadi itu tidak bisa ditulis di kolom komen teman-teman. Kalau misalnya pun aku tulis, itu komennya akan otomatis hilang gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ada minta nomor WhatsApp gitu, biasanya aku suruh buat DM Instagram aku ataupun chat aku di Messenger gitu ya teman-teman. Atau bisa langsung cek di description box aku. Nah mungkin kalian tuh bertanya-tanya, description box itu di mana sih Bun? Kalian lihat kan ada judul video aku teman-teman. Nah itu di bagian bawah judul video aku kan ada tulisan lihat selengkapnya gitu ya, pokoknya di bawah judul itu. Nah kalian bisa klik itu, itulah description box. Jadi kalian bisa cek WA aku di situ buat kalian itu yang mungkin pengen pengen ngobrol atau mungkin pengen ada yang ditanyain juga boleh ya teman-teman. Oke deh teman-teman, udah kemana aja ya ocehan aku, udah ngoceh kemana-mana ya teman-teman, bahas ya sesuatu yang nggak penting-penting amat. Nah di sini aku udah beres buat masak ya teman-teman, nggak lupa di sini aku lap. Tadi aku udah lap pakai kain, tapi aku lap lagi pakai tisu nih teman-teman. Ini tuh tisu makan gitu ya teman-teman, yang sering ada di hajatan itu, ya biar tambah bersih aja. Nah teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini ada sambal ayam dan jengkol. Itu nggak pedas ya teman-teman, jadi nanti kalau pas anak-anak makan aku bakalan kasih anak-anak itu makannya pakai sambal ayam aja, dan juga pakai kuah kol pastinya, karena kalau kolnya itu anak-anak kurang suka. Oke, habis masak dan ngelap-ngelap, aku lanjutin aja buat nyapu. Biar apa ya, biar dapur aku itu bersih ya teman-teman. Karena kalau udah habis masak, walaupun kita itu masak yang simpel-simpel, pasti pasti banyak juga sampah-sampah yang berjatuhan dan yang berceceran gitu ya teman-teman. Aduh, di sini tuh cuacanya itu masya Allah dari pagi, sore sampai malam itu bener-bener panas banget teman-teman. Padahal ya terkadang cuacanya itu nggak kelihatan cerah banget gitu, agak mendung, tapi tetap aja hawanya itu bener-bener bikin gersang gitu teman-teman. Ya Allah, gersang bahasanya ya, kayak bener-bener bikin gerah banget gitulah pokoknya.
Nah, setelah aku habis masak, di sini tuh aku mau ngerebus air karena tadi pas aku nyapu-nyapu itu aku ngadep ke galon ya, ternyata air galon itu udah enggak terlalu banyak stoknya. Ya udahlah ya teman-teman, daripada harus nungguin nanti tuh bener-bener habis baru aku ngerebus, mendingan sekarang aja aku rebus untuk si airnya gitu ya. Jadi nanti pas air galonnya habis, airnya itu juga udah ada stoknya. Kalau misalnya nanti tuh aku mau mulai renovasi gitu ya, mungkin untuk si dapur kayu ini bakalan dibuka teman-teman, karena mau bikin pondasi itu kayaknya kena sih di sini ya, untuk si untuk pondasinya gitu. Ya, tapi tetap ya nanti aku bakalan usahain buat cari tempat buat ngerebus air teman-teman ya, walaupun nggak pakai atap lagi gitu ya, palingan kayak sebelum-sebelumnya lah gitu tanpa atap ya teman-teman. Jadi ya setidaknya masih bisa buat ngerebus air gitu. Kalau misalnya hujan ya palingan aku ngerebus airnya itu di rumah aja sedikit-sedikit kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah ini udah beres untuk aku naikin untuk si kukusannya ke atas tungku, dan di sini tuh aku mau lanjutin ke aktivitas lain karena kalau misalnya ngerebus air itu nggak perlu yang ditungguin ya teman-teman, dia itu bisa matang sendiri, palingan cuman kayak harus dipantau aja untuk apinya itu sesekali. Oke, di sini aku lanjutin buat nyuci piring nih teman-teman. Pokoknya sekarang itu lagi semangat-semangatnya nih buat nyuci piring dalam sehari itu 2 kali ya. Tapi kalau misalnya di pagi hari piring itu yang kotor itu cuma sedikit banget, misalnya piring doang ada beberapa biji ya, aku nggak bakalan cuci ya. Itu namanya kerajinan teman-teman. Jadi kalau misalnya agak banyakan kayak tadi pagi gitu ya, nah itu bakalan aku cuci. Tapi kalau kayak cuman ya beberapa biji doang gitu piringnya gitu ya, ya udah biarin aja sampai sore. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada juga yang nanya gitu ya, sekarang itu Pak suaminya udah nggak kerja di perusahaan, terus kerjanya di mana Bun, katanya gitu ya. Jadi sekarang Pak suami itu kerjanya ya di perkampungan teman-teman. Misalnya ada orang yang ngajakin nyemprot sawit gitu ya, nyemprot kebun gitu teman-teman, nyemprot ngeracun rumput lah gitu ya bahasanya. Nah itu Pak suami bisa gitu ya, atau diajak buat ngangkutin sawit gitu Pak suami juga bisa, atau diajakin manen Pak suami juga bisa. Alhamdulillah dulu sebelum Pak suami itu kerja di perusahaan yang tempat sebelumnya Pak suami berhenti, dia itu udah biasa teman-teman kerja di kerja di perkampungan gitulah ya. Dari beliau tamat SMP, SMA, SMK ya, beliau itu udah biasa gitu teman-teman buat kerja gitu ya di perkampungan. Jadi pas kemarin pas orang-orang di kampung udah pada tersebar gitu ya informasinya kalau Pak suami itu udah stop, berhenti di kerja di perusahaan, barokallah itu lumayan banyak teman-teman yang ngajakin kerja gitu ya. Apalagi sekarang ini bahkan dalam satu hari sampai ada 2 orang gitu yang ngajakin kerja gitu ya. Cuman kadang itu ya Pak suami terpaksa nolak teman-teman, karena terkadang kerjaan yang ditawarkan itu berbentur juga dengan kerjaan yang lain seperti itu. Ya alhamdulillah lah teman-teman, aku tuh bersyukur banget apapun pekerjaan Pak suami yang penting halal, dan pastinya juga Pak suami itu berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan kami gitu. Dan kalau misalnya untuk untuk sekarang ini tuh gimana tentang keuangan, ya menurut aku ya masih stabil-stabil aja sih teman-teman. Alhamdulillah, walaupun Pak suami kerjanya itu tuh di perkampungan dan nggak punya gaji tetap gitu ya, alhamdulillah masih bisalah pendapatan Pak suami itu untuk mengcover setiap kebutuhan kami, kebutuhan rumah, kebutuhan anak, dan juga bayar hutang di bank gitu ya. Nah hutang aku di bank itu masih ada sekitar 10 bulan lagi mungkin ya teman-teman ya. Semoga lah bisa cepat lunas, biar akunya juga tenang gitu ya teman-teman kalau misalnya nggak ada hutang. Semenjak aku itu memutuskan ngutang di bank ya teman-teman, sekitar 3 tahun yang lalu ya, itu aku bener-bener nggak ada ngutang lagi barang-barang yang lain atau hal-hal yang lain gitu ya teman-teman. Apalagi hutangnya itu hutang yang konsumtif gitu ya. Misalnya aku pengen perabotan, aku tuh ngutang, enggak ya teman-teman. Bukan karena uangku banyak atau apa, enggak, tapi karena aku tuh ingin lebih fokus ke satu hutang aja. Jadi kalau misalnya ada keinginan aku yang lain, ya aku usahain aja itu tuh buat aku nabung aja gitu ya. Jangan sampai aku ngutang kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu punya hutang yang banyak, beban pikiran kita itu kayak jadi lebih berat gitu ya, karena mikirin hutang gitu.
Untuk kalian yang saat ini juga mungkin sama kayak aku lagi punya hutang atau memiliki hutang, semoga kita itu selalu murah rezeki, jadi bisa selalu membayar hutang tepat waktu ya teman-teman, amin. Oke, lanjut ke videonya lagi, beres nyuci piring. Di sini tuh aku lagi ngecek untuk api sih ini ya teman-teman, air. Jadi kalau misalnya masak air kayak gini tuh apinya harus sering dipantau ya, karena terkadang kayunya itu udah habis gitu, jadi harus dipantau sampai dia itu mendidih gitu ya. Cuman nggak yang harus selalu ditungguin. Next di sini yang terakhir aku tuh mau angkatin jemuran pakaian karena ini tuh udah sore banget. Alhamdulillah teman-teman, udah beres nih aktivitas aku dan kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf nih teman-teman jika ada video di video ini kata-kata aku yang kurang tepat atau yang kurang berkenan gitu ya di hati kalian. Aku mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.